sepoi. Tara. Wong edan itu. Hai. Kata Pak Waras, Nggak waras. ini nggak kelihatan Pak Warasnya loh. Coba tes suara itu masuk nggak? Ini aku cuman aku kan ada. Aku ada. Mbak nggak ada. Ada. Maaf. Ini nanti kan diedit. Seimut banget nih. Ngapain ini kita? Ya Dia mau di sini. banget. Aku menengahi orang yang sedang berkelahi. Enggak, di sini aja pakai aja. Aku pakai. Nah, Aduh. Romantis banget sih. Nanti diedit. Ya nggak perlu dipakai. aku udah Hai. siap nih. Aku udah siap. Siap apa? Halo. Hari ini kita duduk bertiga dalam rangka rapat khusus untuk apa? Nih Pak Waras, aku mau nanya sama Pak Waras ya. Hari ini challenge aja kali ya. Challenge, tapi challenge apa sih yang bikin ini? Challenge apa ya? Ih, mukaku kinclong ya, cling. Pak Waras yang tadinya sakit tuh jadi langsung sembuh. Jreng. Hari ini kita ngegibah aja deh kayaknya. Paling gampang itu ngegibah deh. Nggak perlu bahan ya? Iya. Kalau itu Nggak kan perlu bahan persiapan. nggak perlu. Langsung timbulkan sendiri ya. Iya. Dia profesional banget ya. Kalau masalah gimana langsung nyambung. Pak, tadi tuh rapat apa sih, Pak? Hah? Tadi tuh rapat apa? Apa PDM tuh, Pak? Rapat penyusunan Eka. rencana anggaran sumbangan. Hah, sumbangan? Aku nggak angkat kaki. Ya Bapak santai aja. Iya sih. Kalau Kemarin tuh waktu rapat wali murid aja kita tuh banyak yang ya kalau misalkan sekolah nggak bayar ya kita nggak makan. Bisa ada tenannya. Kita nggak makan. Ribet banget. Hari ini gibah apa sih ya? Aku tuh kalau mau gibah direncanakan tuh susah ya. Oke, gini aja. Pak Waras kan udah berapa kali tuh di SMK tuh. Kalau aku kan di SMK tuh baru ya. Menurut Pak Waras nih, sebagai orang yang udah pernah jadi guru di SMK ya. Pertama suka sama dukanya dulu deh di SMK tuh apa? Sukanya apa dukanya dulu? Ah ya, sukanya dulu. Biasanya kalau duka dulu tuh kayaknya kita nggak mood banget deh. Jadi intinya dulu, sini pinjam intinya dulu. Mana ya? Nah Pak, sukanya dulu menjadi guru SMK. Jadi guru SMK itu tentunya banyak tantangan. Ah ya, Banyak tantangan baik di instansinya dan juga cara mengajarnya. Karena yang dihadapi nggak kedengeran. karena Taruh yang di leher. dihadapi biasanya kalau teknik banyak rata-rata cowok, Oh ya, kan jadi tantangan tuh ya. kalau jadi rata-ratanya cowok. Kecuali SMK itu nggak cuma teknik, ada pariwisatanya atau ada TI-nya. Kalau dari pariwisatanya ada hotel, ada perjalanan wisata. Biasanya banyak peminatnya cewek. Ya, Cuman kalau SDM. teknik, STM ya semuanya cowok. Biasanya mereka lebih apa? Sikapnya lebih
butuh perhatian khusus Ah, karena terbiasa dengan kondisi atau emosional yang keras. cowok tuh, Iya, cowok-cowok dibanding cewek. SMK yang gabung antara teknik dan pariwisata atau TI. Keras maksudnya yang mana, Pak? Keras itu dari tata caranya, dari sikap, Lebih ke anaknya. lebih ke anaknya, Oh. sikap anaknya. Oh, Bukan metode pengajarannya harus keras, bukan. oke. Psikologi anak lah ya. Iya, Psikologi psikologi anak. Kita sebagai guru gitu ya. Terus apa lagi ya? Dukanya. Mm-mm. Kayaknya nggak ada duka deh kalau Pak Waras. Sudah menjiwai gitu ya. Apa Bukan dukanya? duka sih, Apa? semua itu tantangan. Ya, Masa iya dijadikan duka kan? ya. Ali. Guru tuh nggak boleh berduka ya. Iya, nggak boleh berduka. Lebih banyak tantangan. Ya. Apalagi kira-kira? Iya. Ini kan kalau lihat dari aku ya, pengalamannya aku, kalau aku kan baru 2 tahun lah ya di SMK. Ketika kita masuk di SMK itu kan skill ya. Anak tuh harus bisa gitu. Anak tuh harus menguasai, karena kalau anak tuh akan menghasilkan atau mampu melakukan ya kan. Kalau aku kan SMP, SMA lah, itu kan tidak, itu lebih pada teoritisnya aja. Gimana menurut Pak Waras untuk menjadikan anak tuh bisa dengan kondisi guru yang mungkin ya bisa menjadi satu tim atau tidak jadi satu tim, atau triknya Pak Waras gitu nah, untuk anak tuh benar-benar sampai bisa gitu menguasai satu kompetensi sesuai dengan ahlian mereka. Kalau pribadi saya mengatasi hal seperti itu, trik ya, cara. Ada 2 mungkin jadi pokok utamanya. Yang pertama, harus masuk ke dalam lingkungan anak atau kejiwa-jiwa anak untuk mengetahui pertama skill mereka, baik itu skill hard skill dan soft skillnya. Kalau dikelompokkan dulu yang ibarat kata yang perfect atau yang menonjol kan. Ya. Kalau yang menonjol, gunanya apa? Ini sebagai anak-anak ini yang menurut kita menonjol bakal menjadi acuan kita untuk dibimbing lebih keras, dibimbing untuk kembali mereka ditugaskan menularkan kemampuan mereka ke teman-teman yang menurut kita kurang menonjol. Dan yang tidak menonjol atau rata-ratanya hanya sekedar rata-rata saja kemampuannya, harus lebih ekstra bimbing lagi dibanding orang yang kelihatan menonjol. Bimbingannya tadi secara khusus mungkin kan sudah dapat tuh dua bagian, antara yang menonjol kemampuan di atas rata-rata dan ada kemampuan yang mungkin perlu bimbingan khusus. Jadi yang perlu bimbingan khusus harus lebih dekat ke hati biasanya. Gimana caranya bisa dekat ke siswa tuh yang kemampuannya di bawah rata-rata, bisa nyaman dulu dengan kita. Harus kita tanyakan enaknya tuh gaya ngajarnya atau metode ngajarnya seperti apa kita ke anaknya. Jangan memaksakan kemampuan kita atau gaya belajar kita, gaya belajar kita seperti apa, tapi harus mengikuti kemauan anak yang kemampuannya di bawah rata-rata tadi, untuk mengambil niat atau mau dari anak tersebut untuk belajar. Kalau sudah kita bimbing, sudah kita ajak ke cara kemauan mereka dengan inovasi kita, baru nanti kita kembali lagi ke anak-anak yang kemampuannya di atas rata-rata. Hanya butuh sentuhan sedikit, kita jadi meringankan, di sisi lain meringankan tugas kita kan.
kita kasih sentuhan sedikit, anak-anak yang punya kemampuan lebih tadi bisa dibagikan ke yang lainnya. Oh iya, Maksudnya antar teman lah ya, antar teman. belajar antar teman. Jangan dibuat yang kemampuan khusus dikelompokkan, kemampuan yang berkemampuan lebih dikelompokkan kemampuan lebih semua, dengan tidak dengan tidak membagi rata. Nanti timbul iri ya, Iya. timbul kecemburuan kalau kita tidak bisa membagi. Merasa dikucilkan gitu ya. Merasa dikucilkan, malah Iya. yang tadinya setengah-setengah mau belajar malah tambah sama nggak sekali. mau belajar. Iya. Nah kalau dilihat dari SMK 4 tuh Pak, kalau dilihat dari SMK 4, menurut Pak Waras gimana tuh melihat anak-anak SMK 4 dibanding sama Pak Waras yang mungkin, ya kita bukan bermaksud membandingkan ya, motivasi sama kemauan gimana Pak anak-anak kita tuh? Anak-anak kita ini motivasinya bisa dihitung 70% dari semua anak-anak itu motivasinya kurang. Ya. Iya. Kemudian di dalam motivasi itu, di dalam kategori motivasi kurang itu ada sebab-sebab yang dilihat utamanya karena faktor ekonomi, mungkin karena tidak punya media belajar lebih, misalnya laptop, sedangkan laptop Iya. kan kebutuhan Utama ya. kita. Jadi mungkin itu yang membuat motivasi anak Iya. kurang, entah sisi lain, entah faktor lain, lingkungan, Iya. atau bisa jadi faktor keluarga kadang Iya. sangat berpengaruh, Iya betul. kondisi keluarga. Ya soalnya ini ketika kita udah menjadi center of excellence ya, sekolah PK, terus kita diwajibkan untuk bisa melaksanakan kegiatan magang industri di luar ya. Ketika awal kita infokan itu, anak-anak itu sama sekali tidak ada respon, sama sekali tidak ada respon. Ya gimana ya, awalnya agak berat, tapi ketika kami mencoba untuk bukalah nak gitu, janganlah hanya di sekitar Bengkulu saja, ayolah kita buka diri gitu kan. Hari ini alhamdulillah sih ada mungkin hitungan jari 15-20 mungkin ada yang siap untuk ke sana. Itu pun baru sebatas niat ya, tapi alhamdulillah lah. Itu mungkin menjadi PR terberat Bapak Ibu guru ya. Ya, Bagaimana menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, membuat pola pikir kita tuh berkembang gitu loh. Anak-anak tuh tidak hanya seputar Bengkulu, bahwa kita tuh kelak bisa melancong di negeri lain gitu kan. Tidak hanya seputar kita kerja di Indomaret gitu. sebenarnya hal semacam itu memang harus ditanamkan sejak awal itu sejak awal masuk SMK. Iya, iya. Harus diberi imajinasi ke depannya. Di samping imajinasi yang kita bayangkan ke mereka tentang keunikan dari jurusan kita, tentang keunikan sekolah kita, kemudian tentang keluar biasaan dunia luar, artinya dunia teknologi di luar. Itu sejak dini supaya memberi semangat mereka. Iya, iya. Dan kemudian faktor utamanya kekompakan guru-guru yang di dalam ngajar materinya, ya jangan pandang lingkup sekolah saja, teman harus mandang Update ya. update dari luar juga, Global. supaya anak itu nggak takut nanti waktu Iya. mau magang, menghadapi Iya. situasi magang. Iya, betul. Gurunya harus update juga, lihat perkembangan di luar dan update dan menginfokan sejak dini. Di luar nih ada ini loh. Iya. Yuk kita gali informasi ini sama-sama gitu kan. Bukan di pas mau magang. Kalau pas mau magang rasa ingin Terlalu mepet ya. terlalu mepet. Iya, betul. Mungkin kita perlu piknik. Ya, Iya. Apa bos, kita anggarkan ya Pak Bos. Kalau aku nanti bikin proposal aja kan, ngajunya bendera bos. Ayo bendera bos, kita bikin rap aja. Iya, jadi nanti kita bikin rap. Kan tadi baru rapat kan. Nanti kita bikin rap untuk ke situ. Ada harapan ya Pak. Sebenarnya pada saat
awal kemarin saya 1 tahun di sini mungkin sih masih terlalu apa ya, masih ada campur aduk antara saya pribadi idealis ketika saya di Jawa ya dengan di sini. Jadi ketika saya coba ingin masukkan itu benturannya tuh terlalu berat gitu, terlalu bener-bener, apalagi ke teman-teman guru lah pasti yang mereka mohon maaf, bukan mereka, saya menganggap mereka tidak pernah melihat dunia luar ya. Mungkin kayak sebagian besar guru kita kan hampir berada di wilayah Bengkulu saja, belum pernah keluar ya. Jadi ketika saya memberi gambaran A, B, C, D itu bapak guru, ibu guru tuh cuma bilang, udahlah gitu kan. Kita tuh ini lah bu, tidak usah terlalu muluk-muluk ya, kan. Oke lah, saya ikuti gitu ya. Tapi ketika kemarin bapak kepala sekolah, pokoknya kita udah PK, kita harus go gitu kan. Saya langsung paksakan untuk oke, deal ke sana. Kita buktikan dengan 1 tahun ini kita bisa PKL di sana. Harapannya nanti itu tadi, bukan hanya anak yang magang di sana gitu kan. Ada guru yang magang bener-bener magang gitu Pak. Itu yang benar-benar magang industri di Jakarta ya. Dan itu akan membuat bapak ibu guru yang mungkin yang tidak pernah keluar, oh inilah Monas, oh inilah kereta gitu kan. Di sana tuh udah ada kereta listrik gitu. Mungkin yang kita di Bengkulu belum pernah lihat kereta listrik, kita oh ternyata ada. Mungkin hal-hal kayak gitu yang ya kitanya dulu ya. Iya loh. Apa ya? Orang gurunya aja nggak gitu mau mencoba melihat dunia luar atau keluar. Iya. Ada Gimana PR. mau nularkan? Nah itulah Pak, PR terberat kita ya, PR terberat kita di jurusan lah, terutama di jurusan ya. Kalau untuk gimana, kadang-kadang saya tuh gimana ya caranya membuat bapak ibu guru tuh antusias ketika kita tuh mau keluar gitu. Sebenarnya di Bengkulu tuh banyak sekali potensi-potensi anak-anak ya, potensi kita untuk benar-benar up itu. Kalau saya melihat itu Pak, benar-benar ibaratnya gitu ya, satu gapean tangan itu langsung menembus atas gitu ya. Cuma ya itu tadi, dari gurunya, dari siswanya tuh benar-benar nggak up gitu nih. Kalau di Jawa itu untuk lomba tingkat provinsi aja kita gila-gilaan gitu nah. Perjuangannya bener perjuangan yang sampai titik darah penghabisan gitu kan. Jadi saling genggam, saling ayo gitu untuk bangun gitu. Kalau di sini enggak gitu. Aku rasain tuh agak jadilah gitu. Kata-kata yang akan selalu terngiang di telingaku adalah jadilah. Iya itulah. Itu aku ingin membuat apa ya? Itu terlalu muluk-muluk lah. SMK 4 guru-gurunya berangkat aja gitu. Apa yang jadi impian Pak Waras? Jadi guru itu lah. Untuk guru dan teman guru. Saya. Apa Pak? Kan Pak Waras sekarang udah gabung SMK 4 tuh. Dengan latar belakang Pak Waras di Payang, di Kaur. Nah, ketika di SMK 4 apa Pak? Impiannya Pak Waras? Impiannya apa ya? Pengennya gurunya lebih inovatif lagi, dan tentunya mendapat dukungan dari atas. Dari atas itu ya dari Dignas provinsi dan kemudian ya. dan kemudian turun ke kepala sekolahnya, dan kemudian kepala sekolahnya memberikan kesempatan kepada gurunya, dan gurunya pun harus mau. Ya. Cita-citanya kawan-kawan guru bisa ada kesempatan belajar atau studi banding ke tempat lain yang lebih ya kategorinya lebih di atas kita, sebagai bahan bandingan, sebagai bahan pemikiran kan. Menurut Pak Waras, selama Pak Waras jadi guru di sini, dari stakeholder yang ada di sini mendukung ke arah situ nggak? Mendukung, cuman di balik itu sangat minim biaya
mungkin jadi penghalang. Mungkin untuk biaya untuk hal-hal semacam itu mungkin penganggarannya kurang. Bisa jadi karena itu. Dan guru kalau dari segi stakeholder kepala sekolahnya udah oke sih. Mungkin dari dananya aja yang belum cukup gitu. Pengennya tuh punya panggilan atau panggilan dari pihak luar, pusat atau industri dari luar gitu yang mengundang dan biayai mereka dan dibiayai gitu. Kalau mengandalkan Kayaknya biaya hanya sedikit yang mau iya benar. korban. Kemauan itu mungkin ya satu karena memang nggak mau atau nggak ada uang. Antara dua itulah. Ya. Tapi sebenarnya banyak peluang lah, Bang. Banyak peluang yang bisa dipeluangkan. Lagi ya. Lagi. Pernah nggak Pak Waras studi banding ke luar provinsi? Belum pernah. Upskilling aja nggak lulus. Jujur banget. Upskilling nggak lulus. Orang nggak milih. Coba kalau milih, udah kemarin di Surakarta bareng aku. Ya, aku merasa beruntung loh Pak. Beruntung luar biasa ya. Pindah ke Bengkulu yang tadinya guru SMP. Mungkin aku tuh waktu pindah ke sini tuh banyak sekali mindernya tuh bisa dibilang semut aja terlalu gede buat aku ya. Jadi aku merasa kecil banget. Tapi bapak tuh naruh di posisi yang kayak gitu ya. Jadi setiap hari tuh cuma ya Allah bantu aku, ya Allah bantu aku, perbanyak teman, perbanyak kawan, biar aku bisa tahu bagaimana sih mengelola SMK itu gitu. Kalau di SMP dulu tuh kita sebatas praktek aja. Apalagi kayak aku tuh guru TIK kurikulum 2013 tuh dipangkas. Jadi TIK SMP kan sempat dipangkas tuh, kurtilas. Tidak ada lagi TIK. Ganti prakarya, bayangin Pak. Ngajarnya apa coba? Kerajinan, budidaya, nanam loh. Jadi aku bikin kerajinan. Budidaya apa sih kok? Budidayanya itu tomat sayur kan ya. Jadi yang panen 3 bulan. Terus pengolahan memasak. Kalau kelas 1 tuh bikin jus, bikin minum-minuman. Kelas 2 tuh masakan udah ya nasi, udah mulai ya karbohidrat. Kelas 3 pengemasan sama penyajian. Yang tadinya kita guru komputer ke situ beralih menjadi guru bidangnya. Yo, oke lah belajar. 3 tahun apa ya aku ngajar itu, pindah ke sini ngajar RPL kan ngegasnya tuh bukan ngegas yang gigi 10. Ditaruh di tempat yang lebih itu ya. Nah, di situ cuma rezekinya saya adalah ketika saya masuk di sini mulai dari Januari masuk kayak Budia itu kan. Saya nggak dijadikan apa-apa. Begitu Juni SK keluar. Ada kelihatan. Begitu Juni SK keluar, SK terbaru itu keluar, di situ 4 jabatan. Semua orang langsung aku juga sendiri kayak gitu. Terus tugas yang harus saya emban yang pertama adalah diklat AI, Artificial Intelligence. Itu robotik di Universitas Indonesia 1 minggu full. Bisa Iya. Bapak bayangkan saya sendirian Pak. Terbang saya ke sana. Sama Sinta. Ceritanya Sinta panjang SMK kalau 1. satu. Ya, ceritanya panjang. Saya nggak perlu diceritakan di sini. Kalau waktu si Sinta itu di sana ya. Sebenarnya Bengkulu tuh diundang cuma 1, tapi ada miskomunikasi antara para pimpinannya di atas. Jadi pas saya mau terbang, saya sempat mau cut. Iya, karena ternyata yang sudah mendaftar ke sana SMK 1. Padahal yang dapat undangan adalah SMK 4.
Tapi begitu saya mau terbang dari pihak panitia tuh, kalau memang SMK 4 bersedia berangkat saja, karena yang dapat undangan adalah SMK 4. Saya sudah terbang, ternyata SMK 1 sudah di sana. Jadi tetap nama saya yang masuk situ. Bahkan ketika di situ kami harus diskusi dengan Pak Fikan, Pak Dirjen Vokasi itu, malah SMK 4 yang dapat undian untuk bisa berkomunikasi secara langsung via Zoom dengan Pak Fikan di layar UI gitu kan. Di sana saya harus membuat sebuah coding robotik, Pak. Agak gila gitu ya. Malam-malam itu sebelum kita besok presentasi, saya telepon sama Bu Ana. Bu Ana tuh direktur itunya ya, direktur bagian AI-nya. Bu Ana, tolong backup saya tuh nggak ngerti gini. Terus Bu Ana, iya nanti tak kasih anak satu. Jadi saya diajari macam-macam sampai akhirnya saya bisa. Besoknya diklat pembelajaran, terus pada saat dikasih sesi ketemu dengan Pak Fikan, Pak Sugianto, direktur SMK, ini Zoom itu, malam-malamnya saya telepon ke Pak Pedi gak saya Zoom mau ngapain? Loh, ibaratnya aku nggak tahu SMK, saya suruh ngobrol tentang apa itu SMK dan mau bagaimana tindak lanjut setelah AI itu didapat. Ya Allah Gusti, ya gitu. Pas waktu Zoom pertama, hai Pak, gitu, hai gitu. Dari mana Mbak? SMK 4 Kota Bengkulu. Halo, SMK 4 Pak Pedi, iya katanya. Gimana? Saya jawab, gimana ya Pak? Pak Wikan ketawa, ya gimana gitu. Ya intinya bantu kami di pendanaan, bantu kami di kegiatan. Kompetensi Bapak Ibu guru tolong ditingkatkan, karena kami walaupun kami dari menyandang status guru SMK, tapi kami berasal dari daerah yang mungkin pengalaman kami, fasilitas yang kami miliki tidak setara dengan teman-teman yang ada di kota, apalagi di DKI. Jadi kami minta Pak Wikan dan Direktur Utama SMK itu memandang kami jangan hanya sebelah mata, tapi benar-benar ajaklah kami untuk bisa meningkat lebih 10 kali lipat untuk sejajar dengan teman-teman yang ada di DKI, terutama teman-teman yang di COE, Center of Excellence gitu. Oh iya siap. Nah semenjak itu namaku selalu dipanggil. Dari mulai di situ, terus PJBL di Jogja, terus mana lagi ada 3 tempat kayaknya aku undangan itu waktu itu. Di situ mulai membawa aku menjadi guru SMK yang aku harus punya tim. Tantangan terbesar kita adalah cari tim, Pak. Karena ketika kita sudah berada di jalur yang enak ya, anggaplah aku udah menemukan jalurku nih, enak nih jalannya gitu ya. Tapi ketika kita jalan sendirian nggak bisa, Pak. Dan itu sangat berat sekali. Goncangannya luar biasa daripada kita yang bodoh ibaratnya lah. Kalau kita cuma bodoh aja, dalam arti kita cuma nggak bisa, kita bisa belajar. Tapi kalau kita sudah bisa tapi kita nggak punya tim, itu lebih menyakitkan daripada diselingkuhi. Pernah diselingkuhi nggak? Kayak gitu maksudnya loh, ya kan? Yang lain, jurusan lain punya tim, punya teman, kita punya teman tapi kayak nggak punya teman kan? Gitu. Curhat banget ya? Iya. Gitu. Terus saya dengar kabar waktu itu dari Pak siapa? Itu Pak Marno. Pak mau ada teman baru nih, namanya Pak Waras Adi Putra. Waktu itu aku langsung berdiri, iya Pak, masuklah ke kita Pak, kayak gitu. Dari Kaur gitu ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang lagi dititipkan. Waduh, titipan. Itu sebenarnya titipan apa? Udah di situ sih Pak. Titipan apa? Di SMK 1 sekarang katanya. Nanti pindah ke SMK 4. Oh iya jadi Pak. Bener ya Mbak? Iya gitu. Mulai kami cari info tuh. Kok nggak ada yang kenal? Iya. Iya, aku sama Bu Mita telepon. Ada nggak yang namanya Pak Waras? Ada. Tapi nggak tahu wajahnya kayak coba. Iya, soalnya nggak pernah berangkat lagi mana lagi. Aduh, jangan jadi SMK apa saya itu lah. Ada sedikit gimana ya? Pas kita ketemu pertama di mana sih Pak? Di COE lah. Iya Pak. Pas kegiatan apa sih? Nggak pas kegiatan kan, ibu nyuruh datang ke CEO ya, datang ke CEO. Oh iya deh, kita kenalan ya. Kenalan. Aku nyuruh datang loh ya, aku
Di situ tapi aku mulai pandangan pertama itu kayaknya kayaknya enggak deh Nggak gitu kan. beres anak ini. Kayaknya mematahkan paradigma yang identik dengan cuek katanya. Pak Waras itu cuek, nggak mau ikut kegiatan, jarang ke sekolah gitu. Waduh, jangan Pak Cipto keduanya. Nah, tapi nggak begitu ketemu, kita diskusi ngobrol. Ya Pak Hafiz ikut lagi gimana gitu. Enggak kok, kayaknya orangnya asik kayak gini. Terus mau langsung nembrong, mau lembur. Itu yang buat aku oke lah. Alhamdulillah dapet tim yang oke gitu. Apalagi begitu aku dapat kabar aku dapat P3K, wah, Pak Waras lah ini generasi selanjutnya gitu. SMK 4 tuh sebenarnya keren loh Pak, kalau kita merenung ya. Harus direnung. Iya, Renung. serius. SMK 4 itu sebenarnya tidak buruk-buruk banget sebenarnya, cuman timnya itu nah, kita hanya butuh tim aja, teamworknya. Mungkin kalau SMK 1 lihat ya, SMK 4 tuh lebih oke loh sebenarnya. Iya kan? Cuma karena SMK 1 tuh teamworknya udah jadi. Ya, kalau SMK 4 nanti teamworknya jadi, Saingan. ya karena Pak Baidi itulah. Ya kan? Kalau Pak Baidi kan memang gasnya pol banget kan. Apa aja kebutuhan kita itu. Jadi hanya kalau Pak Waras itu lihat SMK 4 tuh datar. Ada masalah. Kalau aku lihatnya, aku nggak punya teman. PJBL sama Pak Waras lah. Supaya aku di Sabtu kemarin apa? apa kegiatan? 5 BK libur. Libur. Iya. Aku Sabtu besok rencananya itu Pak mau ngajak anak RPL 1 itu outdoor. P5 BK-nya. Ngapain? Apa ya? Nah, itu yang kira-kiranya apa ya, Pak? Kalau aku pengen buat ngerapiin, jadiin taman di depan dan samping kiri kanan COE. Ayo. Nah, itu jadilah. 2 kelas kan? 2 kelas kan? 2 kelas. Itu kan ada tanah tuh bawah tuh. Belum dinaikkan ke atas kan? Dinaikkan ke atas. Itu masih banyak tanah timbunan gitu kan. Iya. Kiri kanan itu kan pasir banyak. Belum rata. Belum. Bawa bunga, suruh mereka bawa bunga. Sebenarnya jangan bunga loh. Apa? Sayuran. Tomat. Habis Apa? kali ya. Ya kalau di situ kita mau makan. Ini kan masih ada hawa-hawa prakarya ini, Pak. Hawa-hawa guru prakarya di sini. Kalau mau tanaman buah di rumah banyak. Dondong. Gondong, pika, ya masih banyak bibit-bibitnya banyak. Pas. Tak bawa. Mobil aku kosong. Ah, mobilnya kosong Bawa kan? ke rumah soalnya. Oh, bawa ke rumah malah. Oh, nggak apa-apa, beneran. Banyak banget emang. Itu aku nggak tahu mau nanam di mana sama. Mana sih tanam di taman. Sirsak, koeke, Wah. salak. Cuma kalau di Kalau depan mau versi yang menghasilkan kayak itu ya bisa ada juga konsepnya, konsep Jadi bikin apa? nyambung ke APHP ini tuh bisa nggak sih? Nggak bisa kayak perikanan soalnya. Kalau pertanian nyambung banget itu. Hortikultura, perkebunan, ke APHP. Kalau mau nyambung ke situ teman jangan di apa? Jangan di depan, di di belakang atau di samping. apanya tuh? Nyaringnya masuk sini. Nanti kan diedit. Ya, kena angin. Serius, nggak apa-apa dulu di sini. Nggak apa-apa. Ini kalau lagi jalan mahal ini. Kan tadi udah bilang nanti itu aja apa namanya? Bayar parkir.
Aku tadinya mau Mahalan ininya daripada makannya. apa ya? Duduk di sini aja. Berapa itu? Berapa? 75 itu kan. Duduk di sini aja. Kalau lagi aktif, Oh. itulah maksud kita Tadi ditanya. aku udah bilang, Mas boleh Aku nggak belum duduk pernah, sini?" Pak Wahyu yang ngomong kemarin. Oh. Tapi aku pernah duduk di situ sama rombongan receh makan. Gimana? Duduk di sini. Cuma habis berapa kemarin? Kenapa cuma aku aja yang dilihat? Aduh, semutan. Daripada gajahan kan? Pak, Bapak tahu itu tempat apa namanya? Percetakan. Aku lagi nyetak spanduk di situ. Kenapa? Tanah Patah. Depannya Pak Eko. Pecel lele Eko tahu? Di sekolah sering nempak sih. Enggak. Pak Eko itu nah. Perasaan ini nggak kelihatan bang. Ini jam berapa ini? Jam